datang di channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai kehidupan di balik tembok biara. Selama ini tidak banyak orang yang tahu betul gambaran kehidupan di dalam biara. Kalaupun ada, biasanya orang tersebut pernah tinggal atau live-in di dalamnya. Di balik tembok biara ada banyak kisah yang menarik, peristiwa yang unik, dan canda menggelitik. Tetapi tak jarang pula memendam pergumulan sengit, kesepian dingin, dan kekeringan rohani tersendiri. Bagaimanakah keseharian hidup dalam biara? Berikut ini adalah gambaran kehidupan di Postulat Stella Maris, salah satu rumah formasi yang menjadi tempat pendidikan paling dasar sebelum pemuda-pemuda terpanggil di rumah ini melanjutkan ke biara novisiat. Yang pertama adalah jenjang formasi. Para penghuni yang dididik di tempat ini disebut postulan. Mereka belum disebut frater karena belum menjadi anggota tarekat manapun, namun sedang menjalani persiapan di postulan. Kebanyakan postulat mendidik calon anggota tarekat yang bersangkutan, misalnya postulat milik Karmel khusus mendidik calon Karmelit, postulat milik kongregasi misi atau CM, mendidik calon misionaris CM, dan sebagainya. Beberapa postulat lain seperti postulat Stella Maris mendidik gabungan calon religius dari berbagai tarekat. Postulat Stella Maris sendiri menerima orang-orang yang berminat menjadi imam atau religius Serikat Sabda Allah atau SPD, Ordo Karmel atau OKARM, kongregasi misi atau CM, kongregasi murid-murid Allah atau CDD, kongregasi passionis atau CP, dan imam projo atau diosesan. Postulat adalah tahap bagi orang-orang yang tergolong mendapat panggilan agak terlambat menjalani formasi setelah lepas dari SMA umum. Mereka yang memiliki panggilan yang lebih awal telah memulai menjalani pendidikan sedari seminari menengah atau setingkat SMA dan dilanjutkan KPA. Kedua, kehidupan komunitas. Gotong royong dan kerjasama adalah warna khas dalam kehidupan membiara. Beragam kegiatan dalam biara dilakukan secara bersama-sama, mulai dari ibadat dan misa bersama, makan bersama, kerja bersama, dan olahraga bersama. Kegiatan bersama menanamkan nilai hidup bersama dalam masyarakat, suatu nilai yang sangat vital untuk pelayanan di masa depan. Oleh sebab itu, setiap biara biasanya memiliki kegiatan bersama yang terjadwal. Dalam postulat, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara bersama-sama. Aktivitas pagi setiap hari selalu dimulai dengan ibadat pagi atau laudes dan misa harian yang wajib diikuti oleh seluruh anggota komunitas. Setelah sarapan bersama di ruang makan, kegiatan belajar dilakukan di dalam kelas layaknya sekolah atau kuliah, hingga ibadat siang atau hora media dan makan siang. Di sore hari dilakukan kerja atau opus manuale bersama dan olahraga sore bersama. Setelah ibadat sore atau vesper, baru ada waktu untuk studi pribadi. Ibadat penutup atau kompletorium diadakan setelah makan malam dan dilanjutkan acara rekreasi bersama. Komunitas juga melakukan outing bersama untuk rekreasi dan mengakrabkan seluruh anggota komunitas. Kehidupan dalam biara tidak melulu serba tenang dan damai seperti yang tampak, tetap ada konflik yang sesekali timbul, karena setiap anggota tetap manusia yang lemah dan memiliki kekurangan tersendiri. Kebersamaan dalam biara mengajarkan bagaimana interaksi dan konflik diolah secara spiritual. Tidak mungkin melarikan diri dari konflik karena setiap orang saling bertemu secara intens 24 jam sehari. Jalan keluarnya adalah menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan damai. Salah satu wadah yang lazim adalah correctio fraterna, di mana seluruh anggota berkumpul untuk saling mengoreksi kelemahan anggota yang lain. Dalam correctio fraterna, setiap anggota harus dengan rendah hati menerima koreksi dari saudara-saudaranya dan memperbaiki kelemahan tersebut demi kehidupan komunitas. Hidup bersama menumbuhkan sikap lapang dada untuk menerima perbedaan masing-masing anggota sekaligus kemurahan hati untuk memaafkan dan menyembuhkan setiap luka yang terjadi karena gesekan. Kehidupan doa dan spiritual doa adalah bagian tidak terpisahkan dari seorang Kristen. Seorang pengikut Kristus harus senantiasa berdoa sebagai sarana relasi intim dengan Allah dan memperkuat iman melawan dosa dan setan. Terlebih lagi seorang calon religius atau klerus
Doa harus menjadi sumber kekuatan bagi setiap rohaniwan dan imam. Kehidupan doa ini dijalani secara bersama-sama dan pribadi. Baik doa pribadi maupun doa bersama adalah penting. Misa adalah yang pertama dan terutama dari kehidupan doa dalam komunitas. Selama mereka mampu atau sehat, setiap anggota diwajibkan mengikuti misa setiap hari. Apabila ada anggota yang sakit hingga dirawat di rumah sakit, biasanya mereka menerima komuni yang dibawakan oleh romo atau suster. Selain misa kudus, anggota komunitas juga melakukan doa brevir, ibadat harian. Officium Divinum adalah praktek doa yang sudah dilakukan dalam gereja sejak abad-abad awal gereja. Berakar dari pendarasan Mazmur Perjanjian Lama, doa ini berkembang seiring perkembangan hidup pertapa-pertapa Kristen dan memperoleh bentuk liturgisnya melalui Ordo Benediktin. Brevir didoakan pada 7 alokasi waktu sehari pada jam-jam tertentu, yakni ibadat pagi atau laudes, ibadat jam ketiga atau terce, jam ke-6 atau sexte, dan ke-9 nona, ibadat sore vesper, ibadat malam komplain, dan ibadat bacaan matins. Dalam tarekat-tarekat yang aktif, brevir didoakan 4 waktu, di mana ibadat ketiga, ke-6, dan ke-9 digabung menjadi ibadat siang atau hora mediae. Anggota komunitas juga didorong untuk memiliki devosi pribadi dengan menjalankan salah satu dari beragam devosi yang ada dalam gereja. Beberapa devosi yang umum dilakukan bersama adalah doa rosario dan adorasi pada sakramen Maha Kudus atau salve. Dalam kehidupan postulat, doa rosario dilakukan bersama-sama secara berkala selama bulan Maria dan bulan Rosario. Salve dilakukan setiap Jumat pertama. Selebihnya devosi dapat dilakukan secara pribadi. Keempat, pendidikan intelektual. Seiring tuntutan zaman, setiap religius dan klerus harus memiliki pengetahuan yang memadai secara intelektual. Oleh sebab itu, para calon imam dan religius mendapatkan intelektual sepanjang masa-masa formasi. Di tahap formasi awal, biasanya pendidikan yang diberikan meliputi bidang-bidang umum seperti bahasa Inggris dan bahasa-bahasa daerah, liturgi, bahasa Latin, dan ajaran dasar iman Katolik. Seiring tahap pendidikan semakin terfokus untuk memperdalam bidang-bidang yang sesuai dengan pelayanan, visi misi dan spiritualitas masing-masing tarekat atau keuskupan. Dalam postulat Stella Maris, para calon imam dan religius dibekali melalui berbagai kelas pelajaran seperti hidup bakti, bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, liturgi, agama, spiritualitas, psikologi panggilan, dan lain-lain. Pelajaran tersebut menjadi persiapan mendasar bagi para calon untuk menjalani pendidikan di tingkat yang lebih lanjut. Bidang intelektual akan diasah secara lebih intensif ketika menjalani pendidikan filsafat dan teologi di seminari tinggi. Kelima, karya kerasulan. Karya kerasulan di tengah masyarakat sudah diperkenalkan sejak masa awal formasi, terutama untuk imam diosesan dan tarekat-tarekat aktif. Pengenalan ini terwujud dalam beragam bentuk, seperti kunjungan-kunjungan pastoral di tengah umat secara berkala, pelayanan di paroki dan tempat umum, serta pembekalan umat melalui retret. Beberapa tarekat suster misalnya memiliki tempat tinggal yang dekat dengan rumah sakit untuk melayani pasien-pasien di rumah sakit tersebut. Beberapa bruder atau imam tinggal dalam kompleks sekolah untuk menjadi pengurus dan pengajar. Frater-frater calon imam juga biasa melakukan kunjungan ke paroki dan rumah-rumah umat pada hari-hari tertentu. Dalam postulat Stella Maris, pengenalan karya kerasulan dilakukan melalui kontak sosial. Caranya, setiap anggota pergi berkelompok, umumnya berdua-dua, untuk menjelajahi daerah-daerah di sekeliling postulat. Mereka harus menemukan orang-orang yang lazimnya kurang diperhatikan oleh masyarakat sekitar, seperti pemulung, pengangkut sampah, pengemis, dan pengamen, pedagang kecil, dan sebagainya. Setiap pertemuan merupakan kesempatan untuk bercengkrama dan berbincang dengan pribadi-pribadi tersebut yang membagikan kekayaan rohani tersembunyi pada para calon imam. Para postulan juga diharapkan membawakan penghiburan dengan menjadi teman yang hadir di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Paling tidak, sebagai seorang teman bicara dan berbagi kisah hidup. Pelayanan juga diwujudkan dengan melayani paroki dan warga sekitar.
Biara yang berada dalam wilayah paroki tertentu biasanya turut melayani dalam kehidupan paroki dengan menjadi petugas liturgi, anggota pengurus paroki, atau kormis. Warga sekitar juga mendapat pelayanan di berbagai kesempatan seperti mengadakan bakti sosial atau mengikuti kegiatan-kegiatan warga. Relasi dengan warga juga terwujud lewat silaturahmi di hari Lebaran atau open house di hari Natal. Pada akhirnya, hidup membiara sebenarnya menjalani tantangan yang tidak jauh berbeda dari kehidupan masyarakat awam. Yang membedakan di sini adalah kehidupan membiara melatih kita untuk hidup sepenuhnya menjadi milik Tuhan dan sesama. Kehidupan biara membawa kita pada sikap bahwa hidup kita benar-benar seutuhnya melayani Allah melalui doa dan sesama tanpa melekat pada hal-hal duniawi dan urusan-urusan pribadi. Dengan menjalani hidup membiara dengan penuh sukacita, seseorang bersaksi bahwa hidupnya bahagia bukan karena memiliki pasangan hidup, harta kekayaan, kekuasaan, atau kehormatan, melainkan Allah. Hidup membiara memberi kesaksian akan bagaimana kebahagiaan di surga nanti, di mana Allah menjadi segalanya dalam segala hal. Demikian pembahasan mengenai kehidupan di biara. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.